Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, ada satu hal yang menarik untuk kita kaji bersama saat kita melakukan puasa. Yakni kita disunnahkan untuk meninggalkan mengucapkan kata-kata yang kotor, atau Rasulullah menyebutnya sebagai qauluz zur, kalimat-kalimat yang tidak baik diucapkan atau bahkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat untuk diucapkan. Menariknya, kalimat-kalimat ini ada yang diharamkan untuk kita ucapkan di luar puasa. Tetapi yang aneh, kalau di dalam saat kita berpuasa, itu justru disunnahkan untuk ditinggalkan. Ini menarik. Nah, kenapa begitu? Karena saat kita berpuasa itu adalah saat dimana sebenarnya kita melatih diri untuk menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, misalnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak meninggalkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat keji di dalam saat dia berpuasa, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Allah tidak memerlukan upaya dia untuk menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, itu artinya saat puasa inilah saat kita untuk menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, sahabat muslim, salah satu di antara kalimat yang kita dilarang untuk lakukan itu adalah berghibah. Ini yang paling membahayakan. Nah, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ghibah itu tidak hanya dengan ucapan lisan, dengan kata-kata, tetapi ghibah juga dapat berupa tulisan. Misalnya kita menulis tentang sesuatu yang tidak benar tentang saudara kita, atau benar tetapi andaikan saudara kita itu mendengar kalimat kita itu, dia akan tidak nyaman, tidak akan senang. Nah, ini juga termasuk ghibah. Misalnya, untuk yang konteks hari ini, banyak dari kita yang menumpahkan, melampiaskan kekecewaan kita, kemarahan kita kepada orang yang sebenarnya berada di dekat kita mungkin. Tetapi karena melalui interaksi kita dengan media sosial, Facebook misalnya, kita justru menumpahkan semuanya di situ. Dan ini sebenarnya cakupan ghibahan kita itu menjadi jauh lebih luas dan lebih berbahaya. Karena apa? Kalau kita berghibah hanya dengan 2-3 orang, maka yang mendengar ghibahan kita itu ya cuma 2-3 orang itu. Tapi bayangkan kalau kita berghibah melalui media sosial, itu akan melingkupi seluruh sudut bumi ini, gosipan kita itu atau ghibahan kita itu. Tulisan kita dibaca di Makkah misalnya, maka gosipan kita atau ghibah kita sampai di Makkah. Tulisan kita dibaca di Jepang atau di belahan dunia manapun, maka ghibahan kita itu akan sampai ke sana. Bayangkan betapa luasnya cakupan dari ghibah yang kita lakukan, dan bisa dibayangkan sebesar apa kemudian dosa yang akan timbul dari apa yang kita lakukan. Itu. Hal lain yang menjadi cara kita untuk hari ini menggibah seseorang atau mengatai seseorang dengan kalimat-kalimat yang tidak benar adalah dengan cara menggambar. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa salah satu cara menggibah adalah bukan hanya cara lisan, tadi sudah saya sampaikan, secara lisan sudah, secara tulisan sudah, bahkan menggambar juga adalah bagian dari cara kita menggibah. Nah, ini ada kebiasaan baru rupanya dari media, dari masyarakat medsos, bahwa cara mereka mengatai tetangganya, saudara-saudaranya yang dia tidak sukai, itu justru dengan memberikan gambar.
Dan gambar ini pun Masya Allah. Apakah ini bukan ghibah? Justru ini ghibahan yang jauh juga lebih berat. Dan sekali lagi, ini juga efeknya apa? Perhatikan. Biasanya kalau kita menyampaikan sesuatu unek-unek dengan kata-kata kasar, dengan berghibah seperti tadi, melalui media sosial terutama Facebook, itu nanti pada suatu periode tertentu, apa yang sudah kita tulis itu, apa yang sudah kita katakan lewat tulisan kita, lewat gambar yang kita taruh itu, suatu saat akan kembali keluar. Biasanya Facebook akan ngasih tahu kita, Anda telah memposting yang seperti ini pada tanggal ini, hari ini, tahun ini. Nah, bayangkan kalau yang keluar itu adalah kalimat yang jelek yang dulu 2-3 tahun yang lalu kita ucapkan. Dan hari ini kemudian kembali itu muncul. Kan itu akan menimbulkan permusuhan kembali. Bisa jadi misalnya setelah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, bahkan 1 tahun setelah kita mengalami sesuatu yang tidak baik, hubungan yang tidak baik dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat kita, seiring dengan waktu itu akan hilang rasa itu. Tapi bayangkan kalau kemudian kalimat itu ditayangkan lagi 2-3 tahun lagi. Bukankah ini akan menimbulkan permusuhan baru lagi? Inilah beratnya kalau kita menumpahkan kata-kata yang tidak baik, kekecewaan, kekesalan, kemudian menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau juga gambar-gambar yang buruk di dalam Facebook kita itu. Nah, sahabat muslim, andai saja ini bisa kita cegah diri. Inilah bulan di mana kita berusaha untuk menarik diri, untuk mengendalikan diri, untuk tidak melampiaskan kemarahan, kekesalan dengan kalimat-kalimat yang kotor, dengan gambar-gambar yang tidak santun di dalam media sosial. Hari ini, bulan inilah bulan yang amat tepat untuk kita melatih diri, untuk mengekang diri, untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena dampaknya seperti yang sudah sampaikan di awal tadi. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba mengimbangi tadi itu? Yang pertama, ittabi'is sayyi'atal hasanah. Segera beristighfar, segeralah bertaubat untuk kemudian melakukan kebaikan setelah kita melakukan keburukan tadi itu. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan keburukan itu setidaknya akan ada yang mengimbangi perbuatan kita itu tadi. Dan yang terpenting dari semuanya, segeralah bertaubat, segeralah memohon ampun kepada Allah atas kekeliruan kita tadi itu. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu waliyut taufiq wa yahdi man yasha ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.